Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami dalam mata kuliah perkoperasian. Sebelumnya yang terhormat Ibu Nitra Sofia SPD MPDE selaku dosen pengampu pada mata kuliah perkoperasian kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau menyampaikan materi kami tentang keunggulan khusus koperasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Wijayanti, kemudian ada Sonia Farahila, dan selanjutnya ada Syahda Humaira. Baik teman-teman semua, dalam pembahasan kali ini kita ada 3 cakupan pembahasan. Yang pertama adalah keunggulan khusus koperasi, yang kedua ada koperasi dalam sinergitas strategis, dan yang ketiga yaitu materi tentang upaya mengimplementasikan keunggulan koperasi di era persaingan yang semakin kompetitif. Oke, baik teman-teman semuanya, untuk materi yang pertama yaitu mengenai keunggulan khusus koperasi dibandingkan dengan usaha lain. Yang pertama yaitu ada sukarela dan terbuka, di mana anggota yang tergabung dalam koperasi ini bergabung secara sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Diharapkan anggota ini bergabung atas keinginannya sendiri tanpa paksaan. Koperasi juga bersifat terbuka bagi siapapun yang ingin mendaftar menjadi anggota. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu demokrasi kooperatif atau dari dan untuk anggota, di mana modal yang digunakan dalam koperasi ini berasal dari simpanan wajib dan simpanan sukarela, di mana kemudian para anggotanya dapat menikmati hasil produk yang dihasilkan oleh koperasi itu sendiri. Biasanya simpanan wajib yang diwajibkan kepada anggotanya itu bersifat tidak memberatkan anggota, sedangkan simpanan sukarela biasanya tidak ditentukan berapa besarnya. Selanjutnya yaitu ada bertujuan untuk mensejahterakan. Koperasi ini tidak memberikan beban administrasi yang tinggi kepada anggota. Koperasi juga membuka pintu yang lebar kepada anggota yang ingin meminjam modal usaha. Jadi dalam koperasi ini karena bertujuan mensejahterakan, jadi diharapkan anggotanya jika ingin membeli sesuatu bisa membelinya di koperasi konstruksi. Jika dia ingin memproduksi, diharapkan bergabung pada koperasi produksi. Sedangkan jika dia ingin meminjam modal usaha, diharapkan meminjam ke koperasi simpan pinjam, jangan sampai meminjam kepada rekening. Nah, tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya. Selanjutnya yaitu mengusung asas persamaan. Setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama, di mana tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Selanjutnya juga simpanan wajib yang dibayarkan oleh anggota tidak berbeda di setiap golongannya. Selanjutnya mengutamakan persatuan. Dalam koperasi ini ada peraturan yang jelas untuk mencegah saling iri antar anggota sehingga persatuan dapat terus terjalin antar anggotanya. Dan selanjutnya yaitu keunggulan demokrasi ekonomi, di mana dalam koperasi ini dikenal sebagai imbalan jasa. Imbalan jasa itu sendiri biasanya diberikan kepada anggota sesuai dengan besarnya jasa yang mereka berikan kepada koperasi. Selanjutnya dalam koperasi juga ada laporan keuangan. Laporan keuangannya itu dapat diakses oleh siapa saja sehingga tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi tentang keuangan. Dan selanjutnya yaitu membina dan mendidik anggota. Di koperasi itu sendiri tidak hanya dilakukan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan produksi maupun konsumsi saja, namun di koperasi juga mengadakan penyuluhan yang dapat diikuti oleh anggota, di mana penyuluhan ini ditujukan untuk mensejahterakan anggota.
Karena tujuannya mensejahterakan anggota, koperasi juga mengajarkan para anggotanya untuk bersikap mandiri dan diajarkan untuk tidak boros. Selanjutnya, yang terakhir yaitu keunggulan khususnya ada hubungan dan kerjasama yang kuat antar koperasi. Karena masing-masing koperasi ini saling berhubungan dengan erat, maka tidak ada persaingan antar koperasi, justru malah adanya persaingan yang kuat antar koperasi. Selanjutnya yaitu akan terjalin kerjasama antar koperasi. Nah, setelah ada keunggulan-keunggulan khusus dari koperasi, tentunya koperasi ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu yang pertama, modal yang dimiliki kurang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa koperasi ini modalnya berasal dari simpanan wajib anggota, di mana modal koperasi yang berasal dari simpanan wajib itu bersifat sangat terbatas. Karena hanya berasal dari anggota-anggota yang ikut serta dalam koperasi itu saja. Selanjutnya yaitu pengelola koperasi masih kurang. Dalam koperasi itu sendiri, sumber daya manusia yang tersedianya kurang yang kompeten untuk melakukan pengurusan serta pengelolaan secara baik. Selanjutnya daya saing yang lemah. Dibandingkan dengan badan-badan usaha yang lain, koperasi ini dinilai memiliki daya saing yang lemah, kemudian tidak ada perubahan akan hal itu. Oke teman-teman, setelah kita membahas keunggulan khusus koperasi dan kekurangannya, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai koperasi dalam segitiga strategis akan disampaikan oleh rekan saya Syahdah Humaira kepada. Baiklah, perkenalkan nama saya Syahdah Humaira dengan NIM 21053038. Saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai koperasi dalam segitiga strategis. Untuk menganalisis keunggulan koperasi harus ada 3 komponen yang harus diperhitungkan, yaitu koperasi itu sendiri atau kooperatif, para anggota, dan pesaing. Masing-masing komponen strategis tersebut sering disebut the tiers strategic. Secara tradisional, pemikiran koperasi dibangun oleh adanya hubungan antara perusahaan koperasi dengan anggotanya. Walaupun koperasi mampu memberikan keuntungan bagi anggotanya, ia tidak akan bisa bertahan hidup jika tidak berhasil dalam persaingan dengan lembaga lainnya. Cara berpikir koperasi tradisional hanya dibangun di sektor hubungan antara perusahaan koperasi dengan anggotanya dan kurang memperhatikan peranan pesaing dalam sistem pasar. Padahal untuk memberikan keunggulan tidak cukup hanya dengan keberhasilan hidup dan satu koperasi yang dibangun atas hubungan koperasi dengan anggotanya, tetapi koperasi harus mampu bersaing dengan organisasi lain. Suatu strategi sukses adalah strategis yang menjamin suatu kecocokan yang lebih baik atau lebih kuat antara kekuatan koperasi dengan kebutuhan pelanggan bila dibandingkan dengan yang dapat diberikan oleh pesaingnya. Menurut Burhan Arif, masalah membership commitment selalu aktual, terutama ketika koperasi harus selalu bersaing dengan organisasi lain yang non-koperasi, mengingat koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya, dan ini merupakan tanggung jawab dan tugas ekonomi komite anggota, dilihat hanya dari aspek-aspek ekonomis. Menurut Yuyun Wirasasmita tahun 1991, kebanyakan koperasi saat ini masih menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, fungsi dan tujuan koperasi tidak seperti yang diinginkan oleh anggota. Yang kedua, struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan susah dimengerti dan dikontrol. Yang ketiga, struktur organisasi dari sudut pandang anggota dianggap terlalu rumit. Yang keempat, tujuan koperasi dari sudut pandang anggota sering dianggap terlalu luas atau terlalu sempit. Selanjutnya, perusahaan koperasi dengan para manajernya sangat tanggap terhadap arahan pengurus atau pemerintah, tetapi tidak tanggap terhadap arahan anggota. Kemudian, fasilitas koperasi juga terbuka bagi non-anggota, sehingga tidak ada perbedaan manfaat yang diperoleh antara anggota dan non-anggota. Nah,
Nah, begitulah materi tentang koperasi dalam segi tiga strategis yang telah dijelaskan oleh Syahda tadi ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada upaya mengimplementasikan keunggulan koperasi di era persaingan yang semakin kompetitif. Materi ini akan disampaikan oleh semua. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi mengenai upaya-upaya mengimplementasikan keunggulan koperasi di era persaingan yang semakin kompetitif. Yang pertama yaitu, koperasi harus melakukan reformasi pada organisasinya. Yang kedua, melakukan peningkatan kelayakan, produktivitas, dan nilai tambah lainnya agar mampu bersaing secara global. Yang ketiga, harus melakukan peningkatan terhadap mutu sumber daya manusia. Yang keempat, mengefisiensikan proses regulasi, akses pembiayaan, dan ketersediaan pasar. Yang kelima, melakukan optimalisasi di bidang teknologi informasi. Yang keenam, koperasi harus memiliki manajemen yang pasti dan terukur untuk kemajuannya. Yang ketujuh, mengadakan perluasan akses dan kerjasama dengan organisasi lain. Yang kedelapan, pengurus koperasi harus amanah, jujur, transparan, serta mampu untuk menampung aspirasi anggota dan mengetahui apa yang dibutuhkan anggota-anggotanya. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Even though you're next to